di dalam adonan itu, sehingga dia bisa masak sendiri. Benar-benar jangan sampai ada kecebur lagi ke dalam adonan kue kalian gitu. Gara-gara itu saya tinggalin sinode saya tuh GIAE. Rusak gara-gara ragi itu. Jangan teman-teman yang lain jadi korban lagi kan gitu. Shalom Aleichem, Besam Yesus, hamasnya gimana teman-teman semua dan para hambanya, hamba Tuhan yang benar ya, hamba Tuhan yang asli, bukan hamba hantu. Nah, kenapa saya harus membawa video klip yang ada di awal tadi? Mungkin untuk beberapa orang yang baru, newbie istilahnya, itu tidak begitu tahu ya, tapi biarlah kami orang-orang lama dan orang-orang dalam yang mengerti ya. Dalam ceritakan satu kasus ya, itu kita kan biasa mencari who, what, where, kira-kira gitu ya. Apa motivasi, apa terbelakang, apa goalnya. Nah, ketika kedua beliau ini, saya menyebut kedua beliau ini adalah Ahab dan Izebel ya. Tadi ada ucapan mengenai ragi dan kemudian dia membawa nama sinode, di mana saya dan beliau Ahab ini dulu satu sinode ditahbiskan, tetapi dia sudah dikeluarkan, bukan mengundurkan diri, bukan keluar, tetapi dikeluarkan. Kenapa? Karena banyaknya laporan-laporan, adanya skandal-skandal, tidak bisa dididik, tidak punya attitude yang baik, kerjanya menanduk terus, tidak mempunyai visi misi dalam pelayanan gereja. Jadi sinode itu bukan asal-asal mengeluarkan ya. Ada yang namanya red flag kalau di dalam dunia psikologi. Red flag itu misalnya begini, kesalahan pertama ditolerir, kesalahan kedua ditolerir, kesalahan tiga ditolerir, sampai akhirnya yang kelima itu klimaksnya, puncaknya tidak ada lagi kompromis dan harus dikeluarkan. Orang-orang lama tahulah gimana juga dengan personalitinya. Nah, when dia bicara tentang ragi, apa sih yang dia maksud? Yang dia maksud adalah berbicara tentang Torah. Jadi kami punya partner yang juga cukup famous di dunia apologet ya, dari Messianic Kabbalah, oke, yang membawa Torah. Jadi supaya di sini saya menjembatani agar tidak terjadi miss ya. Jangan ada orang yang membuat ini sebagai batu loncatan untuk kepentingan pribadinya dan kemudian berusaha menyatukan kasus A dengan kasus B yang sama sekali ini tidak ngeblend, yang gak ada hubungannya, yang gak apple to apple. Kenapa? Karena merasa sakit hati dikeluarkan dari sinode dan ketua sinode sudah mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang sakit, kemudian sakit hati, terus menerus dari kemarin itu memfitnah sinode. Jadi karena merasa belum move on, karena sakit hati ya, orang bisa aja berdalih kan, orang bisa aja berdalih. Jadi karena masih sakit hati dan belum move on, akhirnya dia mengambil jalan gimana caranya supaya tidak malu dengan mengatakan dirinya keluar. Lalu alasannya keluar apa? Dia berusaha untuk membondingkan, ngeblendkan, mengatakan bahwa sinode ini mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan Torah. Kenapa? Dia mempunyai sentimen akut dengan ajaran Messianic Kabbalah, bukan hanya dengan ajarannya, tetapi secara personality, secara pribadi, dia juga memiliki masalah dengan partner-partner kami yang membawa ajaran Messianic Kabbalah ini. Nah, supaya tidak terjadi miss begini ya, saya ini orang Karo, ketika saya menjelaskan bagi orang Jawa, misalnya anak itu harus begini-begini gitu. Ketika saya menceritakan, menarasikan tentang kepercayaan ya atau filosofi untuk orang-orang Jawa, apakah saya orang Jawa? Tidak. Jadi di sini saya harus menjembatani dan meluruskan sebenarnya apa yang diajarkan oleh Messianic Kabbalah ini. Karena nanti kita akan mau compare ya, ini partner yang Messianic Kabbalah dengan partner yang ini ada berdua. Di sini mereka berdua, Ahab dan Izebel ini yang mengajarkan hyper sex. Justru di sini kami berharap supaya tidak ada lagi yang menjadi korban, dan nanti kita bisa akan compare yang mana yang sebenarnya ragi di dalam kekristenan. Sebelum saya ketemu dengan partner-partner saya yang Messianic Kabbalah ini, saya sudah lebih dahulu juga mendalami tentang studi Ibrani ya, kultur Ibrani, paradigma dan psikologis orang-orang Ibrani, perbedaannya dengan Yunani. Bahkan saya itu ada komunikasi lewat email dengan salah satu, dia teolog Hebrew linguistik yaitu Jeff Benner. Jadi kebetulan saya ketemu juga dengan yang Messianic Kabbalah ini, dan ini ternyata sangat ngeblend ya, ajarannya ini bisa masuk dan bisa menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang Kristen. Dan secara objektif memang saya mau bilang bahwa di dalam kekristenan ini sudah banyak sekali yang salah kaprah, sudah banyak yang terkandung dengan sinkretisme. Dan kalau misalnya kita penganut Tuhan Eka, Tuhan Esa ini benar-benar mau mengikis dan membersihkan aroma-aroma Yunani, maka kita benar-benar harus kembali berakar, berbias ke paham Ibrani. Kita harus berbias ke akar Yahudi. Itu memang harus seperti itu. Kenapa? Keselamatan datang dari Yahudi, bukan berarti kita ke Yahudi-Yahudian.
Ya itu harus dibedakan ya. Memangnya dia ini mau berakar kemana? Akar tunggang. Karena antara Mesianik Kabbalah dengan mereka ini sering bersitegangan pendapat. Ya ini orang mengalami sentimen akut dan seperti biasa secara personality. Di sini ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Terjadi bias kognitif, terjadi standar ganda, dan kemudian personality. Dari personality dari dulu memang ya beliau-beliau ini nggak tahu ya, mereka itu merasa sangat ancaman sekali kalau misalnya ada orang yang lebih dari mereka. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau mereka tidak menguasai bahan, tidak menguasai tema, mereka akan katakan sesat. Padahal sebenarnya mereka juga harus mempertanggungjawabkan ajaran mereka ketika mengatakan darah Yesus berasal dari Maria. Kenapa mereka tidak mempertanggungjawabkan itu? Itu adalah sesat. Persaingannya begitu kuat, sikut-sikutan. Itu. Kemudian yang kedua, terjadi bias kognitif adalah ajaran. Secara jujur ya, saya banyak berinteraksi dan mendalami, nggak ada yang salah. Mempercayai Yesus Kristus sebagai Bapa, apanya yang salah? Masalah Torah. Karena terjadi bias kognitif dan tidak mendalami, saya tidak tahu apa terjadi kemandetan di dalam lobus frontal, ya namanya juga narcissistic personal disorder ya. Akhirnya terjadi miss. Mesianik Kabbalah tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan itu karena melakukan Torah. Tidak pernah. Torah itu artinya ajaran hukum. Ya, keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau orang yang benar-benar beriman, orang yang sudah benar-benar diselamatkan, maka mereka akan memproyeksikannya itu dengan melakukan hal-hal yang baik dong. Harus ada buahnya, harus ada perbuatannya. Nah, Torah itu adalah hukum. Ya, itu adalah rule, adalah aturan. Artinya begini, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kita ganti saja Torah ini dengan aturan. Di dalam Torah itu kasihilah Tuhan Allahmu, hormati kedua orang tuamu, jangan berzina, jangan membunuh. Apakah ini ditiadakan? Itu kan menggenapi. Kita tidak hidup lagi di bawah kutuk Taurat. Tapi saya mau bertanya supaya ini objektif dan membuka nalar logis kita. Di dalam ajaran Torah itu ada kasihilah Tuhan Allahmu, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain-lain. Apakah itu ditiadakan? Kita nggak selamat dengan melakukan kebaikan. No, bukan karena perbuatan. Tetapi kalau orang yang sudah diselamatkan, perhatikan ini ya, kalau orang yang sudah diselamatkan benar-benar, maka itu akan terproyeksi dari perbuatan. Maka perbuatan itu adalah include dari iman. Karena saya masuk ke dalam kultur dan paradigma Ibrani. Bagi orang Ibrani, yang namanya iman, cinta, marah, itu bukan sesuatu yang abstrak. Bukan hanya sekedar emosional, bukan hanya sekedar rasa, tapi harus ada tindakan. Misalnya marah, bagi orang Ibrani marah itu ditandai dengan misalnya nafas ngos-ngosan, hidung kembang kempis. Begitu juga dengan iman, ada tindakan konkret. Pasangan hidup ya. Oke, kalian di sini paham ya. Tuhan menetapkan seorang untuk menjadi PH atau jodoh kita, pasangan hidup kita. Tetapi ini semua tergantung dengan kita. Apakah kita mau kemari atau mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari.